Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Sifana Dewi dengan NIM 217111015, angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Sabar. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, maupun difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam kehidupan ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua itu bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah SWT. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, "Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata." Dari ayat di atas dijelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah SWT. Bahkan sehelai daun pun yang gugur, Allah mengetahuinya karena Dia Maha Mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah, kita harus bersifat sabar karena musibah tersebut pasti atas sepengetahuan Allah SWT. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah SWT memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan sabar dulu, kemudian sholat. Bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah SWT dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat. Taat kepada Allah SWT dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah kita membalikan telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu sangatlah berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah SWT itu berarti kita banyak mengorbankan kelezatan dunia dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu maupun kesenangan duniawi. Contoh kecil, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa itu kita menahan diri dari perkara-perkara yang menyenangkan? Makan dan minum yang lezat, tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian, mengumbar syahwat juga dilarang. Padahal semuanya itu adalah perkara-perkara menyenangkan bagi kita manusia. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut?
Saat mengalami musibah, kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dengan mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tetapi milik Allah semata. Kemudian, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang selalu beriman dan bertakwa, serta akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.